Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini belajar matematika hari Jumat 25 Juli 2020. Sebelum kita mulai, marilah yang muslim kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah pelajaran yang pernah kita dapatkan di kelas 4 dan 5. Akan sangat mudah jika kita sudah membaca materi yang Ibu berikan sebelum pembelajaran ini di buku matematika 6 halaman 3 sampai 19. Pada hari ini kita akan membahas 3 poin dari bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat dan lawannya. Ya. Bilangan bulat ini terdiri dari 3 bilangan. Yang pertama adalah bilangan positif. Contohnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan netral, ya, itu adalah bilangan 0. Dan yang ketiga adalah bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian lawannya itu adalah negatif dari bilangan itu sendiri. Lawan dari bilangan itu sendiri. Positif. Seperti hal yang sudah kita ketahui, bilangan positif ini penjumlahannya seperti biasa, 2 ditambah 2, 7 ditambah 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan positif ditambah negatif atau bilangan negatif ditambah positif. Contohnya, ya, negatif 7 ditambah 8. Nah, kita lihat di sini 7 ditambah 8. Ini bilangan yang mana yang besar? Antara bilangan yang ini atau yang ini? Yang lebih besar itu pasti hasilnya seperti bilangan yang lebih besar. Jadi Ibu ulangi, negatif 7 ditambah 8, kita lihat bilangan mana yang terbesar. Kalau bilangan 8 yang terbesar, sedangkan dia bertanda positif, maka hasilnya adalah positif. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalau yang satu bertanda negatif, yang satu bertanda positif, maka cara mengerjakannya adalah dikurang. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Hasilnya 1. Sekarang tandanya apa? Antara 7 dan 8 yang lebih besar 8. 8 tandanya adalah bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Ya, tanda positif atau tanda plus ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Tapi pada umumnya untuk bilangan positif tidak ditulis. Ya, jadi cuma 1 saja. Kemudian contoh yang berikutnya. 9 ditambah negatif 3. Nah, 2 bilangan yang berbeda tanda, yang satu ya. Yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Cara mengerjakannya bagaimana? 2 bilangan yang beda tanda, cara mengerjakannya dikurang. Ya, 9 dikurang 3. Berapa? 6. Nah, hasilnya 6. Sekarang kita lihat bilangan 2 bilangan ini yang tandanya positif 9, yang tandanya negatif 3. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang 9. Maka hasilnya juga mengikuti tanda dari bilangan yang lebih besar. Jadi bilangan 6 ini tandanya positif sama seperti bilangan yang paling besar. Ya. Contoh berikutnya adalah negatif 12 ditambah 7. Nah, 2 bilangan ini berbeda tanda. Yang satu tandanya negatif, yang satu tandanya positif. Nah, seperti Ibu katakan tadi, jika 2 bilangan ini berbeda tanda, maka cara mengerjakannya adalah dikurang. Ya, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Hasilnya 5. Sekarang kita lihat angka 5 ini tandanya positif atau negatif. Lihat dulu di soalnya.
Di soalnya itu angka mana yang lebih besar? Yang lebih besar negatif 12, yang lebih besar 12 atau 7? Karena yang lebih besar itu adalah 12, sedangkan 12 ini tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Baik, kita lanjutkan untuk dua bilangan yang bertanda negatif. Ya, dua bilangan yang bertanda negatif. Ini contohnya negatif 3 ditambah negatif 2. Jika dua bilangan ini tandanya sama, maka dijumlahkan langsung seperti kita penjumlahan yang biasa atau penjumlahan positif. Nah, ya, jadi caranya 3 ditambah 2 seperti biasa. Hasilnya 5. Terus positif atau negatif hasilnya? Karena ini penjumlahan, ya, hasilnya tetap mengikuti soalnya. Soalnya negatif tambah negatif ya tetap negatif. Ya, kalau dulu mungkin anak-anak pernah mendapatkan materi jika kita memiliki bilangan negatif itu kita asumsikan sama seperti kita mempunyai hutang. Hutang itu diasumsikan sebagai tanda negatif, ya. Hutang kita ada 3, terus ditambah dengan hutang lagi 2 sama dengan tetap hutang 5, ya. Contoh yang lain lagi, negatif 14 ditambah negatif 8, ya. Negatif 14 ditambah negatif 8 sama dua bilangan ini sama tanda negatif dan negatif, maka kita jumlahkan seperti biasa. 14 ditambah 8, ya, sama dengan 22. Tandanya apa? Karena dia tadi bertanda negatif ditambah negatif, ya tetap negatif. Ingat ya, ini penjumlahan. Nah, jadi dua bilangan yang sama tandanya maka dijumlahkan seperti biasa mengikuti tanda bilangannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengurangan, ya, masuk ke pengurangan. Nah, mengurangi suatu bilangan itu artinya adalah menjumlah dengan lawan bilangan pengurangnya. Nah, maksudnya apa? Pengurangan itu adalah mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlah dengan lawan bilangan pengurangnya. Contohnya adalah 5 dikurang 3. Ya, 5 dikurang 3 ini seperti biasa kalau kita kerjakan di bilangan bulat itu 5 dikurang 3 ya sama dengan 2. Tapi maksudnya apa yang berkaitan dengan statement ini? Artinya bahwa mengurangi suatu bilangan itu sebenarnya sama dengan menambah atau menjumlah. Nih, ya. Menjumlah itu menambahkan. Mengurangi sama dengan menjumlah dengan lawan bilangan pengurangnya. Lawannya 3, negatif 3. Yang 5 ini tetap. Jadi 5 ditambah negatif 3. Itu artinya bahwa 5 dikurang 3 sama artinya dengan 5 ditambah negatif 3. Ya. Cara mengerjakannya bagaimana tadi? Jika ada dua bilangan berbeda tanda, maka cara mengerjakannya adalah dikurang. Nah, contoh yang lain seperti negatif 17 ditambah
negatif 17 dikurang dengan 8. Yang satu tandanya negatif, yang satu tandanya positif. Seperti kata ibu tadi, mengurangi suatu bilangan itu sama artinya dengan menjumlah. Nih ya, pengurangan itu sama dengan menjumlah. Menjumlah dengan apa? Menjumlah dengan lawan bilangan pengurangnya. Dengan lawan bilangan pengurangnya. Lawannya 8 berapa? Negatif 8. Nah, sedangkan yang di depan tetap ditulis negatif 17. Jadi, negatif 17 dikurang 8 itu sama artinya dengan negatif 17 ditambah negatif 8. Jika sama tandanya, maka cara mengerjakannya adalah dijumlahkan. 25. Tandanya apa? Tandanya adalah kita mengikuti soalnya tadi, negatif ditambah negatif sama dengan negatif juga. Sampai di sini paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa japri ibu, oke? Ini latihan soalnya, kerjakan di buku tulis khusus matematika, oke?